Halo Kumacipers, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih bersama saya Bos Kun. So pada video kali ini kita akan membuat alur cerita anime dengan judul X-Arm rilis di tahun ini, yaitu 2001 kemarin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak akan menceritakan semuanya tentang anime ini, seperti drama teman-temannya MC dan lain-lain, tapi saya mungkin akan mengambil benang merahnya saja deh. Oke, tak perlu berlama-lama, pasang handset, siapkan kopi dan pisang goreng. Inilah dia alur cerita anime X-Arm. Timeline diawali pada tahun 2014. Seorang pemuda SMA yang bernama Natsu Akira yang tidak menyukai semua alat yang berbau-bau tentang mesin seperti Android dan komputer. Dia akan pusing atau pingsan jika melihat hal yang berbau-bau tersebut. Dan ini adalah kakaknya, seorang ilmuwan Android bernama Natsume Suichi. Akira. Saat Akira di sebuah toko Indomaret, ada orang misterius memandanginya dan merencanakan sesuatu kepada Akira. Saat bersamaan Akira mau menolong wanita yang lagi diganggu oleh beberapa pria. Tiba-tiba, ya, terjadilah kecelakaan yang dimana Akira ditabrak mobil. 16 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2030, di situ ada dua orang wanita anggota kepolisian yang lagi melaksanakan misi pencurian sebuah senjata yang bernama X-Arm dari komplotan mafia. Untuk penyebutan nama senjata ini saya akan ganti sedikit menjadi XR biar lebih gampang nyebutnya, oke? Wanita ini namanya Alma. Alma ini adalah sebuah android dan yang satu ini adalah Minami. Lalu mereka sedikit penasaran dengan senjata di dalam kotak tersebut. Ketika membukanya, ternyata itu adalah sebuah otak android dengan wujud belum sempurna. Ketika diajak bicara, ternyata android tersebut tak lain adalah Akira itu sendiri. Ketika diceritakan bahwa masa ini adalah tahun 2030, Akira sangat terkejut dan sangat histeris tentang apa yang sedang terjadi padanya sekarang, karena dia sudah menjadi mesin. Karena Alma seorang android murni yang diciptakan oleh manusia, Alma pun tahu bahwa otak dari senjata tersebut bukanlah otak dari android murni yang diciptakan manusia, melainkan otak tersebut adalah otak dari manusia yang sebenarnya dimasukkan ke dalam android atau dimasukkan ke dalam mesin. Mereka pun dikejar oleh XR dengan kode nomor 08. Alma dan Minami tidak bisa mengalahkan XR tersebut karena dia punya kemampuan menembus objek di depannya. Oh iya, Akira ini dijelaskan oleh Alma bahwa dia bisa mengakses jaringan yang berbau elektronik, seperti kamera dan lain-lain. Jadi Akira mencoba membantu dengan cara memasuki tubuh Alma yang sudah dikalahkan. Akira cukup dengan membayangkan gerakan-gerakan kungfu Jet Li yang telah ditontonnya, akhirnya berhasil membuat tumbang SR-08 tersebut. Mereka pun akhirnya kembali ke markas bertemu Pak Shiga. Pak Shiga ini adalah kepala divisi penanggulangan senjata XR. Dan terkuak fakta bahwa Akira ini adalah musuh dari seluruh umat manusia. Loh, kok bisa? Dan itu terjadi 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020. Dan faktanya, Akira ini adalah XR yang pertama kali dibuat, yaitu XR00. Kenapa dia menjadi musuh seluruh umat manusia di sini belum dijelaskan. Karena Akira juga tidak mengingat apa-apa, terakhir ingatannya waktu dia ditabrak mobil di awal-awal film tadi. Lanjut, Akira pun diinterogasi. Pak Shiga mengatakan bahwa ada benda masa lalu dengan teknologi yang seharusnya tak ada di era ini, yang bernama Opar. Benda tersebut adalah teknologi lampau yang bisa menghancurkan dunia. Untuk menanggulanginya, mereka mengumpulkan semua senjata X-Arm dan akan menghancurkannya.
Beberapa hari kemudian, di sebuah kota terjadilah bom bunuh diri disebabkan oleh sekelompok teroris karena mengkritik pemerintah. Bom bunuh diri tersebut bukanlah bom bunuh diri seperti di dunia nyata kita, akan tetapi tubuh manusia itu sendiri yang bisa meledak dengan diberi sebuah tanda misterius. Kelompok teroris tersebut dipimpin oleh seorang pastor agama yang dimana pastor tersebut mengiming-imingkan bisa masuk surga jika anggota kelompoknya mau melakukan bunuh diri. Lalu kelompok teroris tersebut mengancam jika dalam waktu 24 jam pajak motor tidak diturunkan dan gaji UMR tidak dinaikkan, maka mereka akan meledakkan seisi kota dengan bom bunuh diri dari semua anggotanya yang telah tersebar di seluruh kota. Kemudian anggota kepolisian bergegas untuk menemukan semua anggota teroris tersebut yang mempunyai sebuah tanda di dadanya. Akan tetapi untuk menemukan semua anggota teroris tersebut di semua isi kotamu itu mustahil dilakukan dalam waktu 24 jam. Karena Akira masih punya sisi kemanusiaan, akhirnya Akira bersedia membantu kepolisian dengan cara mengakses semua kamera yang terdapat di isi kota. Dan Akira pun bersedia bergabung dengan tim tersebut. Tak perlu menunggu lama, Akira pun berhasil menemukan semua anggota teroris tersebut sampai ke akar-akarnya. Pihak kepolisian bergegas menangkap mereka satu persatu kecuali pastornya yang berhasil lolos dari penyergapan tersebut. Akhirnya mereka pun merayakan penyambutan karena Akira bergabung ke dalam tim mereka. Karena Akira ini jago memasak, Akira pun mengakses dan bergabung dengan tubuh Alma supaya dia bisa memasak masakan yang enak. Tentu saja supaya bisa bergabung dengan tubuh Alma juga perlu persetujuan dari Alma. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh Pak Shiga karena ada suatu misi darurat untuk melakukan investigasi rahasia di rumah Pak Morao. Morao ini juga memiliki senjata XR dan sekaligus mantan pemimpin diktator yang diasingkan di Jepang karena sudah melakukan pembantaian terhadap warganya. Warganya memberontak karena Morao ingin membangun negaranya dengan android. Morao ini tinggal di Yokosuka, sebuah zona tempat tinggal terlarang atau bisa dibilang telah dikuasai oleh pasukan AS dan militer PBB. Alma dan Akira pun diikut sertakan dalam misi ini yang dimana Akira bergabung dengan tubuh Alma. Sebelum itu, demi melancarkan misi itu, anggota tim menemui orang yang sangat tahu tentang daerah tersebut, namanya adalah Hanoi. Di sisi lain, Alma dan Akira menyelinap ke rumah Pak Morao dan menemukan banyak sampel wajah android berjejer di rumah tersebut. Kemudian mereka ketahuan oleh pengawalnya Morao bernama Elmira. Elmira ini sama seperti Alma, yaitu seorang android murni yang diciptakan manusia, bukan seperti Akira yang awalnya manusia. Akhirnya terjadilah pergelutan yang membuat Alma dan Akira tidak bisa untuk melawannya karena dia mempunyai keahlian bisa menukar uang. Jadi dengan kekuatan itu dia bisa meluncurkan roket walaupun roket tersebut berada di ibu kota Jakarta. Ditambah lagi Elmira masuk ke dalam robot tank bipod yang membuat kekuatannya tempurnya berkali-kali lipat. Untuk itu Akira di dalam tubuh Alma mencoba menyadarkannya bahwa apa yang dia lakukannya ini adalah salah. Ya, dikarenakan Elmira bukanlah android yang dulunya adalah manusia seperti Akira, tentu saja itu tidak akan berefek dengan ceramah no jutsu. Saat mereka sedang terpojok, tiba-tiba datanglah robot canggih serbaguna yang bukan tepung serbaguna. Robot ini bertipe Ignis tipe 02 Ogre. Saya akan sebut Ogre. Tak menunggu waktu lama, Akira langsung mengakses dan masuk ke dalam robot tersebut. Dan pertarungan pun akhirnya berbalik didominasi oleh Akira. Melihat android Elmira sudah lemah, Akira pun langsung menusuknya agar Elmira kehilangan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian beserta jajarannya membuat dunia virtual full dive seperti anime SAO kalau kalian tahu, di mana dunia virtual tersebut didasari oleh sesuai dengan kehendaknya Akira. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ingatan Akira sekaligus untuk menggali ingatannya yang telah hilang. Di sini Akira belum tahu bahwa dia di dunia virtual. Akira malah menganggap bahwa semua yang terjadinya selama ini hanyalah mimpi. 2014年って俺が事故に遭った年。もしかして全部夢だったのか。 Untuk itu pihak kepolisian juga diikut sertakan masuk ke dunia virtual itu, termasuk Minami, Alma beserta jajaran kepolisian. Mereka melakukan perannya masing-masing, ada yang jadi guru, ada yang jadi petugas UKS, ada yang jadi temannya Akira, dan lain-lain. Bahkan mereka mencoba melakukan enak-enak dengan Akira dan Minami sebagai wanitanya. Anjay, enak sekali.
Akhirnya mereka pun sedikit mengetahui bahwa Akira dulunya adalah orang yang pembenci atau tidak menyukai tentang mesin. Dikarenakan ide itu mengalami kebuntuan, mereka pun memberitahu bahwa dunia ini hanyalah dunia virtual dari kehendaknya Akira. Mengetahui hal tersebut, Akira sedikit mengingat tentang siapa yang telah menyebabkan kehancuran 10 tahunnya lalu, yaitu bernama Beta. Beta ini memiliki wajah seperti Akira. Kemudian datanglah divisi keamanan publik untuk menyuruh pasukan kepolisian menghadiri acara pelelangan senjata XR di tempat kasino. Pada pelelangan tersebut dihadiri oleh orang-orang penting dari seluruh penjuru dunia, mulai dari pedagang, senjata, penyeludupan, dan berbagai macam penjahat berkumpul untuk mendapatkan senjata XR yang dilelang. Untuk mencari informasi tentang Beta, mereka pun menyamar dengan menjadi pengawal salah satu orang yang mengendalikan ekonomi dunia. Orang-orang yang menghadiri pelelangan tersebut rata-rata pengguna XR yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketika juru lelang memulai acara tersebut, ada 3 senjata XR yang dilelangkan. Salah satunya adalah XR legendaris yang menjadi dalang dari insiden mengenaskan 10 tahun lalu, yaitu XR-11. あの東京テロを引き起こした伝説の一品ナンバー11。 Ya, tentu saja acara tersebut tidak akan berjalan dengan mulus semulus paha Pepita. Mereka pun akan saling menumbangkan satu sama lain demi menjadi orang yang terakhir yang berhak mendapatkan senjata tersebut. Setelah banyak melakukan baku hantam satu sama lain, akhirnya mereka tiba di suatu titik kumpul di stadion. Ternyata usut punya usut, tujuannya mengadakan lelang senjata XR tersebut supaya memancing Beta menunjukkan dirinya. Dengan dalih supaya Beta bisa dihancurkan dari muka bumi ini karena dia adalah sumber dari kehancuran dunia. Juru lelang pun membuat kesepakatan siapa yang bisa menangkap atau menghancurkan Beta, maka dia akan mendapatkan XR nomor 11 tersebut. 奴を捕らえた者に全ての X アームを授けよう。 Akhirnya semua yang terlibat di sana pun berusaha bertarung dengan Beta, akan tetapi perbedaan kekuatan sangat jauh hingga membuat mereka semua tumbang dan ada yang mati. Tiba di suatu titik di mana topeng dari juru lelang tersebut terbuka oleh sebuah serangan dan ternyata juru lelang tersebut adalah kakaknya Akira, yaitu Natsume Shuichi. Lebih tepatnya adalah kloningannya Shuichi, dikarenakan Shuichi ini sudah mati saat insiden mengenaskan 10 tahun lalu. 私は死を覚悟した夏目秀一が残したクローンだ。 Ternyata yang melahirkan Beta adalah kakaknya Akira itu sendiri. Waduh, kok bisa? Lalu kita akan sedikit flashback 16 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014. Saat Akira meninggal karena ditabrak mobil, ada dokter Iria merayu Shuichi untuk melakukan uji coba agar bisa menghidupkan Akira kembali dengan cara memasukkan otak Akira ke dalam alat yang bernama XR. 弟は生き続けられるんだ。 Dijelaskan bahwa alat tersebut diyakini oleh dokter Iria berasal dari luar angkasa atau alien, tapi tidak jelaskan dari mana dia mendapatkannya, mungkin dari Saitama. Alat XR00 tersebut ada 2 tipe, ada yang bertipe beta dan ada yang bertipe alpha. Saat mereka melakukan uji cobanya, terciptalah 2 objek yang saling bertolak belakang. Yang bertipe alpha mempunyai sifat asli dari Akira dan yang bertipe beta mempunyai sifat bertolak belakang dengan Akira, yaitu mempunyai hasrat ingin menghancurkan dunia ini. Kemudian di tahun 2020 tepatnya terjadi insiden mengerikan yang dimana Beta menghancurkan Jepang dengan memakai kekuatan dari XR11. Dan saat itu ternyata Alpha atau Akira juga berusaha menghentikan insiden tersebut dengan menggunakan robot Ogre tapi gagal. Untuk itu kakaknya Akira menciptakan kloningannya agar nanti bisa menghancurkan Beta. Kita pindah ke timelinenya, karena mereka terlalu banyak mengoceh, Beta pun mengeluarkan kekuatan aslinya yaitu Pussy, yang bisa membesarkan tubuhnya hanya dengan menyentuh objek di dekatnya. Lalu kloningan Shuichi memberikan senjata XR kepada Akira dan berkorban dengan cara meledakkan dirinya di dalam tubuh Beta, akan tetapi itu tidak berhasil. Untuk itu Akira dan kawan-kawan serta dibantu dari pusat kepolisian mencari otak dari Beta dan berencana meledakannya supaya dia bisa hancur.
Singkat cerita, mereka pun sudah mengetahui posisi letak otak dari Beta. Akira pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung melancarkan serangan ke titik vital dari Beta dengan menggunakan senjata XR-11. Akhirnya Beta pun tumbang dan berhasil mencegah kehancuran dari dunia ini. Lalu scene diakhiri dengan berkumpulnya Akira dan kawan-kawan dan Akira mengatakan bahwa Dr. Ria masih hidup. Tamat, ending yang sangat membetakan. Aduh. Oke, mungkin itu saja alur cerita anime XR ini. Jangan lupa like and subscribe supaya saya makin semangat bikin alur cerita video lainnya. Oke, see you next video. Bye bye.